Solid news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya, pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda telah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya William Darmawan dalam Jurnal 9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan konferensi tingkat tinggi G20 2022 merupakan ajang bagi pemuda Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan global di sektor pariwisata, khususnya isu pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Sandiaga, sektor pariwisata sangat inklusif dan menyerap banyak tenaga kerja muda. Selain berperan sebagai pencari kerja, generasi muda juga dapat menjadi pembuka lapangan kerja. Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi UKM unggulan Indonesia yang terpilih untuk mengikuti sejumlah pameran berskala nasional dan internasional di bulan Maret dan April 2022. Deputi Bidang UKM Kemenkop Hanung Harimba mengatakan, berdasarkan hasil pendaftaran secara daring, terdapat lebih dari 828 pelaku UKM yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. Para pelaku UKM mendaftarkan produk mereka dalam berbagai macam kategori, di antaranya craft, fashion and accessories, kulineri, home decor, dan furniture. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memastikan bahwa pekerja yang terkena putusan hubungan kerja kini akan mendapatkan perlindungan baru lewat program jaminan kehilangan pekerjaan. Ida mengatakan JKP tidak mengakibatkan adanya pembayaran iuran baru dari pekerja. Dengan iuran dibayar oleh pemerintah setiap bulan, telah dikeluarkan dana awal 6 triliun rupiah untuk JKP. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan mengizinkan pelaku perjalanan luar negeri yang menjalani karantina melakukan tes pembanding RT-PCR di laboratorium berbeda. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kebijakan tersebut menyusul adanya pelaku karantina yang merasa tidak puas terhadap hasil pemeriksaan COVID-19 pada hari pertama karantina dan saat berakhirnya masa karantina. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bareng saya Fernando Teresa di program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Selasa 15 Februari 2022. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menyajikan perbincangan yang seru, edukatif dan juga menarik tentunya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik,
Smart Listener, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, atau dalam arti mudahnya adalah sebuah jaminan ya. Nah, legalitas fidusia pun dapat dibuktikan dengan sertifikat yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya bersama narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda Smart Listener pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Ibu Yeni, ini selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Kanwil Sumsel. Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi Dik Nando, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Yeni apa kabar, gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Betul. Baik Bu Yeni, menarik topik yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai fidusia. Nah jadi buat Smart Listener yang ingin berpartisipasi selama talk show berlangsung ini boleh ya, silakan hubungi WhatsApp kami di 081178011018 atau di telepon di 0711360031. Dan Bu Yeni, talk show kita pada pagi hari ini juga disiarkan langsung Bu Yeni di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi para pendengar tidak hanya bisa mendengarkan via audio tapi juga via video di channel YouTube Smart FM Palembang. Dan silakan kirimkan partisipasi Anda melalui live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik Bu Yani, mungkin langsung saja kalau ngomongin masalah fidusia ini salah satu topik yang sangat menarik ya, yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena memang beberapa waktu belakangan juga sempat jadi perbincangan banyak masyarakat dan juga banyak lembaga seperti itu Bu Yani. Nah mungkin sekali. Boleh diinformasiin Bu Yani ke masyarakat sejauh ini gimana nih perkembangan fidusia khususnya di wilayah Sumsel ya saat ini, gimana? Boleh diceritain Bu Yani, silakan. Baik, terima kasih Dik Nando atas pertanyaannya. Untuk jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Itu sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas di dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Selanjutnya, Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk menampung seluruh kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Nah, di sini melalui pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak untuk didahulukan atau hak preference kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Selain itu, jaminan fidusia ini juga memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. Jadi bendanya itu tetap di dalam penguasaan si pemilik fidusia itu tadi. Dalam hal ini kreditur ya. Iya, betul sekali. Jadi masyarakat dalam hal ini jaminan fidusia ini kalau dalam arti singkatnya adalah sebuah legalitas ya yang dimiliki oleh kreditur dan juga debitur ya. Ada juga legalitasnya Bu Yeni ya. Iya, benar sekali. Nah, tadi Bu Yeni sudah menjelaskan bahwa memang Smart Listener fidusia ini memang sudah sejak lama ya sudah berlaku ya ini. Kalau dari cerita Bu Yeni tadi sudah sejak zaman Belanda. Ini salah satu proses transaksi yang memang sudah berlaku sejak lama yang memang menjadi diberlakukan di Indonesia Bu Yeni ya. Iya, betul sekali. Nah, Bu Yeni tadi sudah menjelaskan bahwa di fidusia ini komponen-komponen yang beraktivitas di jaminan fidusia ini tadi ada penerima fidusia, terus ada kreditor, debitor, dan juga pemberi fidusia. Nah, mungkin boleh dijelaskan satu persatu. Mungkin dari Smart Listener belum ada yang tahu nih Bu, apa sih jaminan fidusia, pemberi, penerima, terus debitor, kreditor. Silakan. Iya, benar sekali. Baik pendengar radio Smart FM, untuk fidusianya itu merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang dialihkan tersebut tetap di dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian untuk jaminan fidusianya sendiri itu adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Sebagaimana kita dapat mengetahui hak tanggungan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pemberi fidusia, itu merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di sini kita juga ada istilah mengenai penerima fidusia. Penerima fidusia ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya tersebut dijamin dengan jaminan fidusia. Kemudian kita juga harus membedakan yang namanya kreditor. Di sini kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Nah, selain kreditor, kita juga tentunya ada istilah yaitu debitor. Nah, debitor ini adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Baik. Nah, tadi menarik Bu Yani yang Bu Yani bahas tadi bahwa fidusia ini merupakan jaminan fidusia, hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud. Mungkin boleh dijelaskan Bu Yani, yang berwujud itu bagaimana, yang tidak berwujud itu bagaimana? Dari Smart Listener mungkin masih belum banyak yang tahu nih. Iya, kalau benda yang berwujud seperti kita dapat lihat secara kasat mata seperti kendaraan yang bermotor ya. Kemudian yang tidak berwujud itu dalam arti yang dalam bentuk inventory. Inventory itu barang persediaan. Nah, saat ini juga perkembangan jaminan fidusia di Indonesia sebagai objek jaminan fidusia itu sudah bisa seperti hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi objek jaminan fidusia. HKI juga bisa, betul, Bu ya? Bisa. Itu dengan sertifikatnya. Nah, kalau saat ini sudah banyak dilakukan sebagai objek jaminan fidusia seperti sertifikat merek, seperti sertifikat hak cipta. Nah, itu sudah bisa di dalam perkembangan fidusia selanjutnya. Nah, untuk saat ini undang-undang fidusia itu kan sudah dari tahun 1999. Baik. Sudah berumur 23 tahun ya. Nah, jadi untuk menampung kebutuhan masyarakat saat ini undang-undang fidusia sedang direncanakan untuk dilakukan perubahan. Salah satunya itu tadi memasukkan untuk jaminan hak kekayaan intelektual dan di seperti di daerah Jakarta, Surabaya, kota-kota besar itu sudah banyak sertifikat fidusia, sertifikat hak ciptanya itu menjadi objek jaminan fidusia. Ya. Baru tahu. Nah, Bu, berarti betul. Ternyata barang yang biasanya kita transaksikan sebagai jaminan fidusia itu tidak selamanya kayak kendaraan bermotor, mobil. Ternyata hak kekayaan intelektual juga bisa dilakukan jaminan fidusia juga. Betul, ya, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk perbedaan? Kalau untuk kendaraan kan, untuk benda berwujud, ketika orang ingin mengambil ya, atau dalam artian ada uang prestasi dari debiturnya. Nah, ini mungkin bisa dipidanakan. Nah, kalau untuk yang tidak berwujud ini gimana, Bu, caranya, Bu? Nanti kan mereka kan ada lembaga pembiayaan yang memberikan batasan-batasannya seperti itu. Nah, itu jadi untuk fidusia ini kita akan mengenal yang juga namanya lembaga pembiayaan. Nah, mungkin langsung saja Bu ini boleh dijelasin, Bu, karena memang di Indonesia saat ini kan kita tahu ketika orang ingin mencari modal dan juga memiliki masalah dalam permodalan, pasti segala macam cara itu dilakukan, Bu ya. Salah satunya adalah dengan meminjam uang. Nah, ini kan juga berhubungan, Bu, dengan jaminan fidusia. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan lembaga pembiayaan gimana, Bu Yani, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih. Untuk lembaga pembiayaan ini memang sangatlah berkaitan dengan undang-undang jaminan fidusia. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan di dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, di dalam pelaksanaannya, lembaga pembiayaan ini juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah, seperti kebijakan Kementerian Keuangan yang mewajibkan mendaftarkan jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Nah, waktu
sebelum lahirnya undang-undang fidusia ini kan sangat masyarakat masih belum familiar ya. Oke. Nah, untuk jaminan fidusia itu juga waktu tahun 2000 itu dimulainya pendaftaran layanan fidusia, kebanyakan setelah melakukan kontrak untuk fidusia itu tidak didaftarkan. Nah, tapi sejak keluar PMK dari Kementerian Keuangan nomor 130 garing PMK garing 010 garing 2012, maka lembaga pembiayaan itu wajib mendaftarkan fidusianya 30 hari setelah paling lambat itu setelah melakukan kontrak untuk pembuatan fidusia seperti itu. Oke, baik. Berarti sejak tahun 2000 iya, fidusia ini dulu di kementerian kita pendaftaran fidusia ini itu dilakukan secara manual ya atau konvensional. Nah, sejak 2013 itu dilakukan secara online system. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat di dalam pendaftaran jaminan fidusia. Oke, baik. Berarti memang ketika lembaga pembiayaan itu ingin mendaftarkan lembaganya dalam jaminan fidusia itu nggak perlu lagi ke kantor Kanwil, atau masih perlu nih Bu untuk pendaftarannya Bu, karena kan sekarang sudah serba online gitu. Iya, tidak perlu lagi sekarang. Jadi untuk jaminan fidusia ini kan lembaga pembiayaan, mereka melakukan pembiayaan, kemudian dibuatkan akta notaris. Nah, di dalam akta notaris inilah yang nanti notaris akan mendaftarkan jaminan fidusianya secara online di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Oke, baik. Tentunya masih banyak lagi Bu Ian hal yang akan kita bahas, khususnya mengenai peraturan-peraturan dari jaminan fidusia Bu. Ini mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum tahu. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama talk show berlangsung, silakan hubungi WhatsApp kami di 0811 7108118 atau di telepon kami di 0711 360031. Kami segera kembali. Art FM presents Radio Talk.
di sana ada harapan akan berubah. Lalu, pernahkah terlintas di pikiran kita, bagaimana jika kita hidup di bumi ini tanpa air? Mari mencoba berpikir positif dan segala potensi akal sehat yang kita miliki untuk dapat berbuat demi menghidupkan bumi. Salah satunya menghemat penggunaan air bersih, pengelolaan limbah secara benar, serta menciptakan suatu lingkungan yang asli. Dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Marilah kita melakukan perubahan sekecil apapun sejak ini demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Mulai dari sekarang, mari lakukan secara bersama-sama, berpikir dan berupaya untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini dengan upaya melestarikan keberadaan air. Mari kita jaga kelestarian air dengan memulainya dari kita sendiri. Saat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Selama di rumah aja, aktivitas kamu di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan paket 2P atau 3P dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapat banyak moments, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang! Art FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Dan Smart Listener, kita masih membahas topik yang sangat menarik pada pagi menjelang siang hari ini mengenai fidusia ya. Jadi buat Smart Listener yang ingin berpartisipasi ataupun bertanya-tanya langsung di topik yang kita perbincangkan pada pagi hari ini, silakan hubungi WhatsApp kami di 0811 7801018 atau di telepon kami di 0711360031. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan kami via siaran langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang, dan silakan kirimkan pertanyaan Anda di live chat channel YouTube Smart FM Palembang, karena talk show ini juga disiarkan langsung secara live di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Bu Yani, kita sambung perbincangan kita. Tadi di segmen sebelumnya tadi Smart Listener Bu Yani sudah banyak sekali ya menjelaskan mengenai ruang lingkup ya, ruang lingkup fidusia. Tadi banyak dari sejarah fidusia, perkembangannya di Indonesia gimana, terus ada komponen-komponen penting ya yang berperan dalam proses terjadinya jaminan fidusia. Nah, selanjutnya Bu Yani, mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkan ya oleh pemerintah mengenai jaminan fidusia yang ada di Indonesia. Ini gimana Bu peraturan-peraturannya Bu, kalau boleh diceritain Bu? Baik, terima kasih Mas Nando pertanyaannya. Untuk dasar hukum dari ketentuan jaminan fidusia di Indonesia ini tentunya sudah sangat banyak sekali dan cukup komplit ya. Pertama-tama ya tentu saja Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Kemudian dari undang-undang ini ditingkatkan turunannya yaitu dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang bagaimana tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kan jaminan fidusia ini karena atas kepercayaan ya. Jadi dalam nanti kalau ada yang permasalahan di dalam penarikan fidusia itu kan nanti ada bermasalah. Oleh karena itu ada juga peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan
yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Kemudian dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM sendiri nomor 8 tahun 2013 tentang pendelegasian penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik. Ini memberikan kemudahan pada masyarakat untuk tidak datang langsung kepada kantor pendaftaran fidusia. Jadi untuk meminimalisir yang namanya pungli, korupsi, kolusi, dan ini merupakan suatu inovasi dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Nah, kemudian ada juga Peraturan OJK nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Kemudian ada juga tahun 2020 Permenkumham nomor 17 yaitu bagaimana tentang tata cara permohonan data jaminan fidusia. Jadi setelah jaminan fidusia ini data-datanya dapat dipublish, masyarakat dapat melihatnya secara umum. Jadi semuanya azas keterbukaan. Kemudian terakhir yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia. Itu yang ada peraturan di Indonesia tentang jaminan fidusia. Oke, berarti banyak ya Bu Yen ya. Iya, betul sekali. Ada 9 poin tadi Smart Listener, dan yang menarik tadi ada di poin ke-6 Bu Yeni. Ini mengenai Permenkumham nomor 9 tahun 2013 ya tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Nah, tadi Bu Yeni juga sudah sempat bercerita nih bahwa jaminan fidusia ini juga mengalami berbagai macam perkembangan dan juga evaluasi ya dari tahun 2000 dulu secara manual, terus beralih secara online itu di tahun 2013 ya Bu Yeni. Nah, untuk pemberlakuan di Kemenkumham Kanwil Sumsel sendiri ini gimana Bu? Boleh diceritain Bu perkembangannya, masyarakat bisa mendaftar lembaga pembiayaan bisa mendaftar jaminan fidusia secara elektronik ataupun juga secara online ya. Gimana nih Bu ceritanya? Oke, baik, terima kasih. Sejak diterbitkannya Permenkumham nomor 9 tahun 2013, maka di kantor pendaftaran jaminan fidusia pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan maupun kantor wilayah provinsi lainnya itu tidak melaksanakan lagi pendaftaran yang secara konvensional atau manual. Pendaftaran jaminan fidusia itu dilakukan secara langsung yaitu online system oleh notaris melalui laman website ahu.go.id. Nah, demikian juga untuk pencarian data dan unduh datanya. Di sini masyarakat bisa langsung mengunduhnya, mau melihatnya dan memantau jumlah pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui dashboard AHU. Jadi semuanya bisa kita melihat di dalam website laman AHU. Oke, baik. Berarti ini apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini Bu Yeni ya. Betul memang sekali. Sebuah terobosan yang visioner kalau menurut Anda ini Bu. Iya, itu malahan sudah dilakukan Kemenkumham sejak tahun 2013. Iya, berarti sudah 9 tahun ya kurang lebih Bu ya. Betul sekali. Oke, baik. Nah Bu Yeni, tapi kan tidak semuanya masyarakat ini kan paham ya mengenai teknologi yang saat ini tengah berkembang. Pasti kan ada lah hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu ketika ingin mendaftar, ataupun juga kalau kita menyebutnya itu gaptek. Nah mungkin mereka boleh nggak Bu kalau kurang paham mereka langsung datang ke Kanwil Sumsel, kita juga melakukan pelayanan secara manual nggak? Misal mereka mau nanya-nanya aja nih gitu. Oke, baik. Kalau di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM kita memang ada layanan untuk menginformasikan bagaimana cara-cara untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Cuman masyarakat sekarang sudah lebih mudah, praktis ya. Jadi untuk pendaftaran jaminan fidusia ini masyarakat tidak langsung. Dia biasanya pembiayaannya kan dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Kemudian di sini peran notaris yang sangat berperan aktif, karena nanti dari jaminan fidusia itu kan akan dibuatkan akta dengan akta notaris. Nah, disinilah notaris yang akan melakukan pendaftarannya. Notaris yang memiliki password, kemudian username-nya. Nah, jadi masyarakat yang harus memberikan data-data yang lengkap kepada notaris tadi, karena
notaris itu mereka mempunyai kewajiban untuk kewenangan mereka itu secara formil seperti itu. Mereka menerima semua data-datanya itu dari si konsumen ataupun yang si kreditornya itu tadi. Oke, baik. Nah, ini selama 9 tahun digencarkan Bu program online ya yang dilakukan oleh Kemenkumham. Iya. Ada nggak kendala-kendala yang kita alami atau mungkin lebih ke teknis ya ini ya? Iya, betul. Kendalanya seperti apa, Bu? Iya, kendalanya biasanya pertama kali itu kan karena server ya, server. Kemudian waktu pendaftaran secara fidusia elektronik di 2013 itu kita belum sekomplit seperti saat ini. Nah, waktu di 2013 kita itu tidak ada pengaturan bagaimana mengenai hak akses pengguna sistem pendaftaran jaminan fidusia. Oh, oke. Ya, kemudian semua layanan itu dikategorikan sebagai pendaftaran. Jadi kalau dulu semuanya dimasukkan sebagai pendaftaran, tidak ada yang namanya perubahan, kemudian tidak ada yang namanya perbaikan, penghapusan. Nah, kemudian perbaikan itu hanya untuk sertifikat pendaftaran dan perubahan jaminan fidusia. Nah, namun setelah keluarnya Permenkumham 25 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, perubahan, penghapusan jaminan fidusia, maka kita telah mengakomodir sedikit demi sedikit kebutuhan daripada masyarakat, yaitu pertama adanya pengaturan mengenai permohonan hak akses pengguna di dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian layanannya itu dibuatkan berdasarkan jenis permohonannya. Kemudian ada juga perbaikan yang dapat dilakukan oleh setiap jenis transaksi termaksud surat keterangan penghapusan jaminan fidusia. Oke, baik. Berarti menarik nih yang akan kita bahas di segmen selanjutnya Smart Listener mengenai Permenkumham nomor 25 ya tahun 2021 tadi tentang tata cara pendaftaran, perubahan dan juga penghapusan jaminan fidusia. Ini gimana sih Smart Listener kira-kira implementasinya di Kemenkumham Kanwil Sumsel? Akan kita bahas di segmen selanjutnya dan juga sekaligus akan membacakan beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk di WhatsApp kami dan akan kita langsung tanyakan kepada Bu Yeni dan langsung dijawab. Akan kita bahas di segmen selanjutnya dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Art FM presents Radio Talk. Sering khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFH dan SFH? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik. Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya.
presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Dan kita sudah berada di segmen ketiga. Bu, ini perbincangan kita pada pagi hari ini menarik sekali ya mengenai jaminan fidusia. Tadi sudah banyak sekali juga Bu ini sudah menjelaskan berbagai komponen dan juga ruang lingkup dari transaksi fidusia ini Bu Yeni ya. Dan juga ini sudah banyak Bu Yeni beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Namun sebelumnya kita masih membahas di penghujung segmen kedua tadi, Nando sempat menanyakan mengenai Permenkumham nomor 25 tahun 2021 ini tentang cara pendaftaran, perubahan dan juga penghapusan jaminan fidusia. Ini boleh dijelaskan secara singkat Bu ini, silakan. Baik. Untuk implementasi dari Permenkumham 25 2021 tersebut itu kita memberikan hak akses pengguna layanan jaminan fidusia yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Pertama yaitu kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya baik dari unsur korporasi maupun perorangan selaku pihak yang berwenang mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia dapat memiliki hak akses atau akun pada aplikasi jaminan fidusia online. Kemudian sertifikat jaminan fidusia baik pendaftaran maupun perubahan serta surat keterangan penghapusan jaminan fidusia hanya dapat dicetak melalui akun yang mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan atau penghapusan dimaksud. Kemudian seluruh data yang diisi di dalam permohonan serta penyimpanan dokumen fisiknya itu menjadi tanggung jawab pemohon. Oleh karena itu pemohon harus memberikan data-data yang lengkap dan tidak yang tidak benar seperti itu. Jadi harus lengkap dia karena nanti kembali berpulang kepada si pemohon itulah ya. Oke, baik. Ini di poin kedua tadi menarik Bu Yani mengenai sertifikat jaminan fidusia ini baik pendaftaran maupun perubahan betul. Ini bisa dilakukan melalui akun yang mengajukan permohonan hanya Bu ya. Betul, Berarti ini sebuah upaya dari Kemenkumham juga untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan seperti itu Bu ini, kecurangan betul, ya. Iya, betul. Oke, baik. Ini berarti selaras Bu ini dengan satu pertanyaan yang sudah bergabung ya di channel YouTube Smart FM Palembang, dan kita sapa dulu buat penonton channel YouTube Smart FM Palembang. Ini ada Mbak Dina dan juga ada Mbak Eti. Nah, ini juga sekaligus mengirimkan pertanyaan kepada Bu Yani. Ini dari Mbak Eti, pertanyaannya, mengapa Kemenkumham konsen dengan fidusia? Apakah ada potensi kejahatannya? Bu Yani, silakan dijawab. Baik, benar sekali. Fidusia ini kan merupakan dari ranah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Karena fidusia ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, di sini kejahatan fidusia kan memang ada banyak sekali ya. Jadi oleh karena itu yang dapat akun untuk mencetak sertifikat fidusia itu yang sudah terdaftar di dalam akun tersebut. Karena banyak sekali kejahatannya itu, salah satunya kami contohkan itu kalau si kreditornya ini dia wan prestasi. Nah, kemudian dari situ kan dia bisa mengajukan gugatan. Nah, kadangkala ada sertifikat, karena ini kan secara online, makanya ada yang melakukan pemalsuan daripada sertifikat itu. Oleh karena itu kita mempunyai trik-trik khususnya, itu kita melihat di barcode-nya seperti itu, ini asli atau tidak. Karena kami juga sering dimintai sebagai saksi ahli apakah ini sertifikat yang dikeluarkannya asli atau tidak. Ternyata setelah kita melihat barcode-nya memang kelihatannya sama, tetapi ternyata itu ada pemalsuan. Jadi kalau kita lihat datanya setelah kita scan itu bukan yang disengketakan seperti itu. Berarti masih ada Bu ini ya potensi-potensi seperti itu Bu ya. Iya, betul sekali. Ngeri juga ini. Baik Bu Yani. Nah, mengenai adanya potensi kejahatan tadi di Sumatera Selatan sendiri
sering Bu kejadian kasus-kasus seperti demikian Bu, atau gimana nih? Kalau yang mencuat pernah kasus seperti itu ada di Lubuk Linggau ya. Oke. Iya, itu pernah kita dimintakan keterangan. Jadi setelah kita melihat ternyata itu sertifikatnya itu kalau kita bilang ya sertifikat memang benar tapi palsu seperti oke. itu. Iya, jadi Waduh. hanya beberapa kali lah. Jadi pihak kepolisian juga kalau ada sengketa mengenai fidusia ingin melihat apakah itu sertifikatnya asli atau tidak, kami juga sudah melakukan menginfokan kepada penyidik bagaimana cara mau melihat bahwa sertifikat itu asli atau tidak. Oke, baik. Ya. Kita ke pertanyaan WhatsApp Bu Yani. Ini Siap, dari boleh. ada Denny di Pelaju. Pertanyaannya, apakah fidusia ini membolehkan perusahaan pemberi kredit untuk menarik kendaraan bila debitur tidak bisa membayar atau menunggak? Nah, boleh dijelaskan Bu Yani. Baik, mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya karena saat ini kan memang sedang di media sosial terkait dengan eksekusi daripada benda jaminan fidusia ya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, jadi di sini sebenarnya undang-undang fidusia itu memberikan kepada kemudahan kepada si kreditor untuk menarik eksekusi fidusianya itu harus berdasarkan Undang-Undang 42 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi ya. Pertama putusan MK nomor 18 tahun 2019 tanggal 6 Januari 2020 di situ menyebutkan bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau kreditor itu dilakukan menurut Undang-Undang 42 jika memenuhi 2 persyaratan secara kumulatif, yaitu pertama adanya kesepakatan bahwa telah terjadinya cedera janji atau wan prestasi. Baik. Kedua, pemberi fidusia atau debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Namun mohon maaf ya, kadangan si debitur ini pun suka tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia padahal dia sudah nyata-nyata wan prestasi. Nah, jadi oleh karena itu kalau adanya klausula mengenai terjadinya cedera janji atau wan prestasi pada perjanjian pokok, maka dapat dianggap sebagai pemenuhan persyaratan pertama pelaksanakan eksekusi secara langsung terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya cedera janji atau wan prestasi atau pemberi fidusia keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan. Waduh, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini perlu diperhatikan oleh para pendengar ya, bahwa memang betul. Legalitas jaminan fidusia itu sangat penting sekali, smart listener. Bu, Iya. kita sambung lagi ke pertanyaan dari YouTube. Boleh. Ini dari akun Infonarik. Pertanyaannya, apa saja hak pemegang sertifikat jaminan fidusia? Nah, ini apa saja Bu hak yang bakal mereka dapat? Ada nggak hak eksklusif seperti itu, Bu? Iya, baik. Hak pemegang jaminan fidusia itu pertama hak diutamakan atau preference. Jadi seumpamanya nanti ada kepailitan, jadi yang si sertifikat fidusia itu memberikan hak utama kepada si kreditor tadi. Kemudian ajas publisitas. Jadi Asas publisitas, oke. ya, jadi jaminan fidusia ini dilarang memfidusia ulang. Nah, jadi bagi warga masyarakat yang melakukan fidusia ulang objek jaminan fidusia itu sudah melanggar daripada ketentuan undang-undang tersebut. Nah, jadi pihak kreditor dapat melakukan pelaporan kalau si
si debitornya tadi melakukan fidusia ulang seperti itu. Baik, kalau boleh dijelasin Bu, kasus yang pernah terjadi di Sumsel untuk fidusia ulang ini pernah nggak kejadian Bu, atau gimana nih dari pengalaman Untuk Bu Yani? saat ini belum ada ya, oke. karena sistem kita di Kementerian Hukum dan HAM sejak 2013 sudah dapat mendeteksi bahwa fidusia ulang, umpamanya jaminan fidusia ini sudah dilakukan. Kemudian nanti ada lagi, belum ada perubahan, nah itu dengan sendirinya nanti akan terblok, tidak bisa dilakukan pengikatan maupun pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Oke, Ya. baik, berarti balik-balik lagi ke inovasi ya yang digencarkan Iya, oleh betul Kemenkumham sekali. tadi. Iya. Ini sudah banyak sekali Smart Listener tadi sudah sampaikan Bu Yani manfaat dari inovasi yang digencarkan melalui program online. Tadi salah satunya adalah lebih minimnya ya tindak kejahatan ya Bu Yani Betul, ya. iya. Oke, baik. Bu Yani ada satu pertanyaan lagi tapi akan kita bahas di segmen selanjutnya Bu Yani. Boleh, Ini siap. Nando bacain dulu ya dari Iya. Bu Heni di Pusri. Heeh. Pertanyaannya, apakah jaminan fidusia bisa dialihkan? Nah, ini akan kita bahas di segmen selanjutnya. Untuk itu, Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Art FM presents Radio Talk. Teknologi semakin jauh dengan teknologi pula informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa tertinggal. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pas pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade. Sriwijaya Post banyak di mana wae kan jadi media jelasin pasti di pinggir jalan berdharma bakti, asal lang itu nyebut mengusung tema The Energy of Never Ending Road pada perayaan ulang tahun ke-34. Sriwijaya Post bertekad untuk terus bertumbuh, menebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Post menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Art FM presents Radio Talk. Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Dan tidak terasa Bu Yani, kita sudah di segmen terakhir ya. Iya, Wah, ini betul. seru sekali berbincang bareng Bu Yani ya. Siap. Smart Listener mengenai fidusia, dan tentunya Bu Yani ini tentunya banyak sekali edukasi yang sebelumnya Nando belum tahu, ini menjadi tahu. Iya. Karena memang jaminan fidusia ini sangat penting ya diketahui oleh masyarakat, apalagi ini khususnya buat kreditur nih yang biasanya uang prestasi tapi mereka tidak tahu aturan. Jadi ternyata sudah ada lembaga atau juga aturan yang mengatur ketika penarikan benda tersebut dari kreditur ke debitur. Iya. Nah, Bu Yani, ini ada beberapa pertanyaan lagi di Betul. WhatsApp dan juga di YouTube. Mungkin akan kita bacakan ya. Iya, boleh, siap. Ada satu pertanyaan tadi di segmen sebelumnya dari Bu Heni di Pusri. Iya. Apakah jaminan fidusia bisa dialihkan? Nah, silakan Bu ini. Baik, jaminan fidusia pada dasarnya tidak dapat dialihkan. Oke. Dia harus orang perseorangan itu tadi antara kreditor dengan debitor. Kalau memang dialihkan itu harus dibuatkan akta perubahan. Akta perubahan ya? Iya, Oke. betul, dan itu didaftarkan lagi sertifikatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita melakukan pengalihan secara di bawah tangan itu tidak dibenarkan, Tidak dibenarkan, oleh ya. undang-undang. Jadi nanti yang rugi kita dulu. Jadi umpamanya si A melakukan perjanjian fidusia. Kemudian si A ini kan tidak sanggup untuk membayar, dia melakukan pengalihan ya dengan orang lain, umpamanya si B. Nah, nanti si B ini kan tidak tercatat. Oke.
Nah, jadi nanti kalau ada penarikan seperti itu kan tetap di A, padahal si B sudah dialihkan dari itu. Nah, jadi nanti yang rugi yang si B tadi, karena yang tercatat itu masih si A. Oleh karena itu, perjanjian fidusia tidak boleh dialihkan. Kalaupun mau dialihkan itu harus melakukan perubahan dengan siapa. Oke, Seperti itu kepengurusannya gimana Bu kalau untuk Tetap- akta tadi? Tetap harus dengan dilaporkan kepada umpamanya lembaga pembiayaannya. Oke. Lembaga pembiayaannya itu akan membuatkan perubahan dan akan menginformasikan kepada notaris, dan notaris akan melakukan Oke. perubahan daripada sertifikat jaminan fidusianya. Oke, baik. Berarti bisa dialihkan asal dengan Menuruti ketentuan menuruti ketentuan tertentu ya. Iya. Jangan Di bawah tangan. di bawah tangan seperti itu ya. Betul, Baik. Nah, iya. Bu Yeni, ini selanjutnya ada Reka di Iya. Azhar. Nah, ini pertanyaannya. Menurut putusan MK, eksekusi objek jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi Iya. perlu penetapan. Iya. Nah, jika penerima fidusia mengajukan permohonan penetapan, adakah ketentuan mengenai batas waktunya, Bu Yeni, untuk penetapan ini? Oke, untuk penetapan dari pengadilan Mhm. itu secara di undang-undang itu kita tidak melihat jangka waktunya ya, berapa ininya tidak ada ketentuannya. Jadi memang sesuai dengan putusan MK yang 18 PUU 17/2019 itu, kalau memang tidak ada kesepakatan atau ada cedera janji, kemudian si pemberi fidusia debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka harus dibutuhkan penetapan eksekusi ke pengadilan. Nah, jadi kita akan melihat ke pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG itu di hukum dagang. Jadi kita melihat prosesnya seperti itu di pengadilan, dan untuk berapa lama itunya rasanya tidak ada ketentuannya. Oke, Iya. baik. Nah, selanjutnya Bu Yani, ini ada pertanyaan yang menarik nih di YouTube ya. Ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama, ini mungkin terakhir aja ya. Ada 2 pertanyaan. Perjanjian apa saja sih yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminan? Oke. Yang dapat melakukan perjanjian apa saja yang bisa dilakukan fidusia itu tadi yang seperti objek dari jaminan fidusia tadi, benda bergerak, tidak bergerak, Oke, barang-barang inventor, kemudian yang seperti hak yang tidak dibebani dengan hak tanggungan, itu semuanya bisa dilakukan dengan fidusia. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan Bu Yani juga ya di Iya, segmen sebelumnya betul. tadi Bu Yani ya. Oke, baik. Ini selanjutnya Bu Yani dari Mas Sofwan. Pertanyaannya, apa komentarnya Bu Yeni tentang mata elang? Wah, Oke, betul sekali. Sekarang memang mata elang menjadi fokus perhatian masyarakat ya. Jadi memang tentang eksekusi jaminan fidusia itu sering menimbulkan konflik, dan biasanya lembaga pembiayaan itu menggunakan jasa debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia. Seperti saat ini yang diinfokan itu disebut mata elang ya. mata elang, oke. Untuk lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia itu dimungkinkan menggunakan jasa debt collector atau mata elang dengan ketentuan. Pertama, debt collector tersebut telah berbadan hukum. Kedua, memiliki izin dari instansi terkait. Ketiga, sumber daya manusia yang melakukan penagihan itu telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan. Oke. Nah, jadi lembaga sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia. Jadi ada sertifikatnya, tidak basing-basing Museum Palembang ya. Nah, kemudian kerjasama dengan eksternal tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dan bermaterai cukup dan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1793 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian peraturan OJK juga nomor 35 tahun 2018 itu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, memperbolehkan perusahaan pembiayaan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan penagihan utang. Nah, di sini di dalam melakukan penagihan utang itu debt collector itu wajib mengedepankan etika penagihan.
Jadi ada cara-cara yang sangat santun, tidak langsung main rampas ya seperti di jalan yang berapa hari ini viral. Pertama itu debt collector tersebut wajib menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pembiayaannya. Kemudian penagihan itu tidak boleh menggunakan pertama ancaman, itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh mempergunakan kekerasan, apalagi mempermalukan kreditor. Kemudian penagihan itu tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Kemudian dia dilarang menagih ke pihak lain yang bukan yang berutang ya. Dan yang paling penting tidak boleh melakukan teror atau intimidasi. Jadi ada mekanisme yang sudah diberikan oleh pemerintah bagaimana kalau kita mau menggunakan jasa debt collector atau mata elang itu tadi. Oke, baik. Nah, Bu Yani, tidak terasa Bu Yani ini menarik sekali pembahasan mengenai mata elang tadi, berarti memang diperbolehkan tapi dengan ketentuan-ketentuan tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Yani. Iya, baik. Dan sudah bersertifikasi ya, penagihnya itu. Baik. Iya. Bu Yani, kita sudah berada di segmen terakhir. Ini terakhir Bu Yani. Iya, siap. Pesan-pesannya buat masyarakat dan juga buat masyarakat yang ingin mendaftarkan jaminan fidusia secara online, mungkin boleh dijelaskan secara singkat saja Bu alurnya ya, dan juga pesan-pesan buat masyarakat supaya tidak mudah tertipu seperti itu dalam hal jaminan fidusia ini. Bu Yani, silakan. Baik, pada masyarakat khususnya pendengar setia Smart FM, untuk kita pemohon jaminan fidusia itu sudah dilakukan secara online. Kita masuk saja ke laman ahu.go.id dengan catatan bahwa pendaftaran jaminan fidusia itu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia di notaris. Kemudian kita cetak bukti pendaftaran atau tagihan dengan melakukan pembayaran melalui bank. Nah, di sini bisa melakukan pembayaran melalui Bank BNI, BRI, Mandiri. Kemudian cetak sertifikat pendaftaran jaminan fidusia secara online sistem. Nah, ini kita dapat melakukannya secara sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi melalui akun yang ada telah dibuat. Kemudian pembayaran PNBP melalui Bank Persepsi ini dapat Bapak Ibu sekalian lihat di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999. Jadi sudah ada ketentuan tarifnya, berapa jaminan fidusianya, berapa harus pembayaran kepada Bank Persepsi. Kemudian kita melakukan login, input data serta upload persyaratan melalui aplikasi fidusia online di laman ahu.go.id. Kemudian verifikasi atau verifikator akan melakukan verifikasi antara kesesuaian data permohonan dengan salinan akta yang dilampirkan. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerja. 3 hari kerja. Iya. Okay. Kemudian sertifikat jaminan fidusia itu secara online sudah dapat dicetak. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Kalau dulu kita diberikan waktu antara pendaftaran jaminan fidusia dengan cetak sertifikat itu 7 hari, namun sekarang sudah dipangkas menjadi 3 hari. Oke, baik. Bu Yani, terima kasih banyak. Iya, ini Mas Nando, sudah memberikan informasi yang sangat edukatif sekali kepada Smart Listener dan khususnya untuk saya ya mengenai jaminan fidusia. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kita di Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Selasa 15 Februari 2022. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.